Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Rifkian. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Saya memiliki latar belakang pendidikan di SMK Teknik Otomasi Industri, di mana saya mulai mengenal dunia kelistrikan, terus kemudian sistem kontrol, dan otomasi sejak dini. Selama di SMK, saya juga aktif dalam organisasi OSIS, dan kemudian saya juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya, entah itu di komunikasi dan tanggung jawab melalui suatu proker. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di suatu perusahaan yang cukup bagus di Indonesia, yaitu perusahaan di PT Indofood sebagai preventive maintenance atau teknisi, di mana saya di sana belajar secara langsung mengenai perawatan sistem industri, terus kemudian perawatan industri. Pengalaman tersebut semakinlah memperkuat saya ketertarikan saya untuk melanjutkan studi di bidang teknik elektro, hingga akhirnya saya berhasil diterima melalui jalur SNBP 2024 di Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Kemudian saat ini saya aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi. Saya tergabung dalam suatu UKM, di mana UKM di bawah naungan Universitas Diponegoro, yaitu Unip Robotic Development Center atau URDC, dalam tim EWS Baskoro di divisi elektrik, di mana saya terlibat langsung dalam pengembangan robot humanoid sepak bola, khususnya pada sistem kelistrikan, terus kemudian integrasi komponen elektronik, dan lain-lain. Saat ini tim kami juga alhamdulillah berhasil lolos tahap kualifikasi dan sedang mempersiapkan diri untuk menuju RoboCup 2026, ajang yang bergengsi yang akan diselenggarakan di Korea Selatan. Kemudian saya juga aktif di bidang PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro, yang berfokus dalam pengembangan sumber daya mahasiswa, terus kemudian soft skill mahasiswa, dan lain-lain. Melalui organisasi ini, saya juga belajar untuk bekerja sama dalam tim, terus kemudian mengembangkan potensi diri, soft skill, dan hard skill saya, sehingga saya bisa membangun karakter kepemimpinan, terus menjalankan suatu proker. Terus kemudian dalam bidang akademik, saya juga menjaga konsistensi belajar, baik dengan memperoleh IPK 3,52 di teknik elektronik, dan nilai tertinggi yang pernah saya raih itu dengan IP 3,67 di semester 3 kemarin. Terus kemudian saya juga memiliki ketertarikan di bidang riset yang alhamdulillah saya kembangkan melalui berbagai kegiatan penelitian, termasuk saya juga bisa dibuktikan saya juga meraih juara 2 Research Cup di tingkat program studi teknik elektro Universitas Diponegoro. Dengan keaktifan dan berbagai hal yang saya ikuti, saya geluti di Teknik Elektro Universitas Diponegoro, saya juga memiliki background keluarga yang sederhana, di mana ayah saya saat ini telah berusia sekitar 70 tahun dan sudah tidak dapat bekerja secara optimal. Kemudian ibu saya juga merupakan ibu yang kuat, berusia 55 tahun, dan beliau bekerja sebagai pedagang keliling yang menjual daging dan masakan-masakan rumahan setiap harinya. Usaha tersebut itu merupakan sumber penghasilan utama keluarga saya, dan dengan kondisi yang tidak selalu stabil. Kemudian di samping itu, untuk membantu meringankan beban ekonomi dan beban orang tua saya juga menjalankan beberapa usaha sampingan sewaktu saya senggang, di mana saya menjalankan usaha jasa antar jemput di lingkungan kampus, terus kemudian jasa titip makanan di waktu saya senggang. Terus kemudian dari usaha tersebut, alhamdulillahnya saya memiliki usaha tersebut dapat memenuhi sebagian kebutuhan saya seperti makan sehari-hari, serta menyisihkan sebagian untuk ditabung. Terus kemudian melalui pengalaman akademik saya, terus kemudian organisasi, dan kondisi ekonomi yang sedang saya hadapi saat ini, saya memiliki tujuan untuk berkembang di bidang riset, tentunya di bidang robotika, terus kemudian di teknologi yang memberikan kontribusi nyata tentunya nantinya bagi masyarakat. Terus kemudian saya juga ingin berkomitmen untuk aktif di bidang akademik, entah itu nantinya sebagai akademisi atau sebagai tenaga pengajar, di mana saya percaya bahwasannya teknologi melalui riset
tidak hanya harus berkembang, tetapi juga harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat luas. Terus kemudian melalui beasiswa KSE atau Karya Salemba 4 ini saya berharap sekali bisa mengembangkan potensi diri saya, terus kemudian meningkatkan kontribusi di bidang riset dan teknologi, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar saya dan lingkungan luas. Terus kemudian melalui beasiswa ini saya harap saya bisa meningkatkan lingkup di riset saya, baik itu di bidang teknologi, yang dimana bidang teknologi itu sendiri saya harapkan bisa bermanfaat dan berkontribusi langsung di masyarakat, tentunya di masyarakat Indonesia. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.